Halo guys, saya Sumirati dari kelas AI Aindralaya akan membahas tentang strategi Indonesia dalam mengambil alih PT Freeport melalui negosiasi pada era Presiden Joko Widodo. Freeport-McMoRan atau disebut juga PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat dan beroperasi dalam bidang pertambangan di Papua sejak tahun 1967 dan memperoleh kebebasan dalam pertambangan sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dengan landasan hukum yang dimiliki Freeport adalah kontrak karya. Dalam Orde Baru, Freeport merupakan perusahaan asing pertama dalam bidang pertambangan mineral yang menanamkan modal asing di Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, dalam melaksanakan hal tersebut harus dibentuk badan usaha yang berbadan hukum. Hal ini nantinya melahirkan nama PT Freeport Indonesia. Dalam perjalanannya, Freeport telah 2 kali menandatangani kontrak karya dan memiliki izin operasi hingga 2021 dari tahun 1967 sejak kontrak karya pertama ditandatangani. Freeport di Indonesia selain melakukan aktivitas pertambangan, juga melakukan berbagai program corporate social responsibility yang berkontribusi bagi Indonesia seperti melakukan usaha dengan pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan terhadap perempuan, reklamasi dan vegetasi, serta penjaminan keselamatan kerja. Namun di samping itu, terdapat juga berbagai permasalahan yang terjadi, di antaranya perusakan alam di daerah sekitar pertambangan, dan permasalahan saham Freeport di mana Indonesia sebagai negara tempat Freeport beroperasi hanya memiliki saham jauh lebih sedikit dari Freeport dibandingkan yang ditentukan. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, negosiasi yang ingin dilakukan dengan Freeport sulit untuk menunjukkan hasil karena Freeport menolak melakukannya dan menganggap Indonesia telah berbuat tidak adil dan melanggar kontrak kerjasama. Kesulitan untuk melakukan negosiasi membuat relasi dari Undang-Undang Minerba Nomor 4 semakin sulit untuk dilakukan. Dalam masa tersebut pun Indonesia dianggap sebagai pihak yang kurang tegas karena tidak bisa memberi tekanan terhadap Freeport. Dan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kepemilikan atas Freeport dapat direbut oleh Indonesia. Negosiasi yang dilakukan antara Freeport dan Indonesia berlangsung cukup lama dan pada akhirnya Indonesia berhasil membuat Freeport untuk mengikuti kebijakan yang baru dengan bersedia mengubah sistem kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus sesuai yang diminta oleh pemerintah. Negosiasi yang dilakukan Indonesia dan Freeport sulit mencapai kesepakatan karena adanya kepentingan yang berbeda. Dari pihak Indonesia, kebijakan ini dilakukan untuk menambah penerimaan dalam negeri dan juga untuk menunjukkan kedaulatannya. Di sisi lain, Freeport juga merasa dirugikan karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara KK dan IUPK. Salah satu contohnya adalah masalah divestasi saham. IUPK mewajibkan perusahaan multinasional pertambangan untuk menjual sahamnya sebesar 51% terhadap Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, berarti Indonesia menjadi memiliki posisi yang lebih tinggi dan memiliki dominasi dalam aset Freeport. Indonesia di masa pemerintahan Jokowi ini pada akhirnya mampu merebut kepemilikan Freeport. Perubahan menjadi IUPK membuat Freeport tidak akan lagi mendapat izin sepanjang sistem kontrak karya yang bisa mencapai 30 tahun. Dalam IUPK, pemerintah hanya memberikan izin 10 tahun dengan perpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. Perubahan status kontrak karya menjadi IUPK juga membuat Freeport akan dikenakan lebih banyak pajak, meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, hingga pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya penerapan tersebut, posisi pemerintah Indonesia akan jauh lebih diuntungkan, terutama dari segi pemasukan negara akibat pajak yang dikenakan terhadap Freeport. Proses pengambil alihan PT Freeport oleh Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang bagi Indonesia. Negosiasi merupakan cara yang ditempuh oleh Indonesia dalam proses tersebut. Negosiasi merupakan sebuah cara penyelesaian sengketa dengan cara damai dan biasanya digunakan dalam bisnis, diplomasi, hubungan luar negeri, perdagangan, dan lain-lain. Jacqueline M. Nolan Haley memandang bahwa negosiasi adalah sebuah proses penawaran antara pihak untuk mencapai kesepakatan terhadap sebuah masalah atau sesuatu yang berpotensi menjadi masalah. Oke guys, itu saja video dari saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kamsahamnida.